dalam setiap hati dan hidup kami Tuhan, melepaskan setiap rintangan dan setiap apapun yang mengikat hidup kami. Kami bebas, kami dilepaskan, kami dibaharui. Kami pulang dan kami bersorak-sorai oleh karena Tuhan Allah yang bersorak-sorai, yang memberikan kemenangan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan penghiburan bagi kami. Berkati hamba-Mu yang beritakan firman Tuhan, pakai menjadi alat Tuhan, hormat kemuliaan nama Tuhan. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan yang ingin mencuri kebenaran firman Allah, kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia anugerah Tuhan Yesus melimpah atas kami, dan dari pertengahan sampai pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Yang diberkati Tuhan sama-sama berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk. Selamat pagi, Shalom. Hari ini kita akan diberkati kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Gembala. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema dari pusat adalah mengembangkan kemurahan hati. Ya. Bacaan kita pada pagi hari ini ada di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya, mari kita baca sama-sama ya. 2, 3. Saudara-saudara, kami kehendaki memberitahukan kepadamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kasih, demikianlah juga hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain yang membantu aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ya, amin Bapak Ibu ya. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, mengembangkan kemurahan hati. Kita belajar dari jemaat Makedonia. Siapa jemaat Makedonia itu? Jemaat Makedonia itu yang mendirikan adalah Paulus. Ya, dari firman Tuhan yang Bapak Ibu baca, Paulus ini sedang bercerita kepada jemaatnya yang ada di Korintus, bahwa jemaatnya dia ini loh memiliki kemurahan hati. Jemaat yang ada di Makedonia ini loh memiliki kemurahan hati, meskipun dia itu sangat miskin, Bapak Ibu. Dia itu sangat miskin, ya. Keadaan mereka pada waktu itu nggak baik-baik, Bapak Ibu. Kalau kita baca di ayat 2 itu, keadaan mereka nggak baik-baik. Keadaan mereka itu lagi krisis keuangan, lagi mengalami penderitaan. Tapi Bapak Ibu lihat di situ, mereka memberi dengan sukacita yang meluap, ya. Mereka memberi dengan sukacita
itu adalah perbuatan yang benar, ya. Dan perbuatan yang benar untuk menolong sesama, untuk melayani Tuhan dengan tulus, Bapak Ibu ya. Dan kemurahan hati itu juga apa? Mengasihi sesama tanpa pandang bulu, ya. Tanpa pandang bulu, nggak melihat suku, nggak melihat status, ya. Itu namanya kemurahan hati. Apalagi kemurahan hati itu adalah sikap kerelaan dan memberi dan menabur tanpa mengharapkan imbalan. Orang yang memiliki kemurahan hati itu orang yang gak akan berhenti untuk apa? Untuk berbuat baik, untuk menabur, dan mereka tidak mengharapkan imbalan. Karena apa? Ini tindakan atau sikap kerelaan, gak ada paksaan, murni datang dari yang namanya kebaikan hati. Ya, kebaikan hati ini yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Apalagi kemurahan hati itu adalah kebaikan hati, sifat kasih sayang, kedermawanan. Kemurahan hati itu juga bisa dimaknai sebagai tindakan tidak mementingkan diri sendiri. Artinya apa? Dia peduli sama orang, ya. Dia peduli sama orang, ya. Biarlah kemurahan hati itu kita bisa miliki, ya. Sebagai anak-anak Tuhan itu ada yang namanya kemurahan hati. Biar pada pagi hari ini kita mau belajar, ya, teladan dari jemaat Makedonia. Ya, apa yang kita bisa ambil dari jemaat Makedonia? Yang pertama, memberi didasari dengan kemurahan hati. Apa memberi yang didasari dengan kemurahan hati? Ini kalau saya gambarkan, ya, memberi didasari dengan kemurahan hati itu memberi dengan rela, memberi dengan sungguh-sungguh. Kenapa saya bilang memberi dengan sungguh-sungguh? Karena ada orang memberi itu karena apa? Terpaksa, karena gak enak, karena ikut-ikutan. Itu memberi, kalau memberi gak enak. Nah, ya, kalau memberi didasari dengan kemurahan, itu ada kerelaan, Bapak Ibu. Dan memberi itu dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sungguh-sungguh dari kebaikan hati yang ada di dalamnya. Kita bisa, ya, menilai seseorang mereka murah hati atau enggak, ya bisa. Kalau cara untuk memberi, ya udah memberi. Tapi kemurahan hati ini berbicara tentang kebaikan hati yang ada di dalam, ya, kebaikan hati yang ada di dalam, yang ada ini di jemaat Makedonia. Sampai Paulus tuh bilang, waduh, luar biasa. Dia memberi sesuai dengan kemampuannya. Padahal dia orang sangat miskin kalau kita baca, ya. Mereka itu jemaat yang sangat miskin, tapi dia bisa memberi lebih yang diharapkan, ya, lebih yang diharapkan. Apalagi, jadi memberi dengan kemurahan hati itu merupakan perwujudan kasih, dan itu adalah inti kekristenan. Iya. Bagaimana orang bisa melihat kasih kita? Ya lewat perbuatan kita, lewat kemurahan hati kita. Gak bisa kita cuma ngomong kasih. Orang bisa melihat kasih kita ya lewat tindakan kita, lewat perbuatan kita, gitu. Ya, jadi kasih itu adalah wujud, ya, perwujudan inti dari kekristenan yang sejati. Kemurahan hati adalah sifat Allah. Iya, salah satu sifat Allah itu adalah kemurahan hati. Dia itu bermurah hati, dia itu penuh dengan belas kasihan, kebaikannya dan kebaikannya terus dicurahkan bagi setiap anak-anaknya. Ya, itu sifat Allah. Nah, kalau kita mengaku sebagai anak-anak Allah, ya kita harus ada itu kemurahan hati, ya. Tapi kemurahan hati yang dimaksud itu bukan kemurahan hati ya udahlah, yang penting saya nolong, ya udahlah. Itu kan juga kemurahan hati. Kemurahan hati seperti itu beda, Bapak Ibu. Kita akan belajar nanti kemurahan hati seperti jemaat yang ada di Makedonia, ya, yang ada di Makedonia, ya. Firman Tuhan juga di 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7 saya akan bacakan, ya. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang akan menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi
orang yang memberi dengan sukacita. Iya, kita memberi segala sesuatu itu harus dengan sukacita. Jangan dengan beban berat ya. Itu nggak mendatangkan berkat Bapak Ibu. Kita bisa memberi asalnya kita memberi aja ya. Soalnya itu juga memberi nanti kalau saya nggak beri kan nggak enak ya. Nanti diomongin orang nanti. Apa kata kita nanti gitu ya. Tapi hari ini kita mau belajar memberi didasari dengan kemurahan hati itu ya, dengan kerelaan, dengan sukacita, dengan hati yang gembira ya, dengan tulus ikhlas, dan ada paksaan, murni lahir dari diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Seperti jemaat yang di Makedonia ini, kalau kita lihat Bapak Ibu, jemaat ini jemaat yang sangat miskin ya. Kalau namanya jemaat sangat miskin itu berarti perekonomian dia ya berarti ya mungkin kalau nggak tukang ya mungkin bagian pedagang-pedagang asongan mungkin atau apa kita tidak tahu ya Bapak Ibu. Kalau yang dinamakan sangat miskin itu ya, tapi dia memiliki apa ya? Dia itu memiliki kemurahan hati. Kemurahan hati itu kata lainnya itu kebaikan hati. Jadi kebaikan hati yang ada di dalam. Makanya kenapa jemaat yang ada di Makedonia itu dia bisa memberikan lebih yang dari diharapkan. Dia bisa memberi lebih banyak Tuhan dari yang lainnya. Karena apa? Karena ini ada kebaikan hati di dalamnya, ada kekayaan hati. Tidak semua orang Bapak Ibu mempunyai kekayaan hati. Ada orang yang miskin tapi kaya hati, ya, kaya hati. Dia tidak peduli, dia tidak hitung-hitungan. Karena apa? Dia mengasihi, dia nolong orang ya tulus. Ya ini yang dimiliki jemaat yang ada di Makedonia. Apa? Karena dia mempunyai kekayaan hati. Kekayaan hati itu adalah satu kekuatan Bapak Ibu. Kekayaan hati itu sesuatu kekuatan untuk apa? Untuk jemaat ini bisa apa? Bisa kuat menghadapi tantangan, bisa kuat menghadapi penderitaan. Ya, dia bisa kuat dalam menghadapi segala apapun. Dan itu tidak menghalangi dia untuk dia apa? Menabur bagi pekerjaan Tuhan. Jadi jemaat yang ada di Makedonia ini mengumpulkan dana untuk apa? Untuk membantu gereja Tuhan yang ada di Yerusalem. Gereja Tuhan yang ada di Yerusalem itu sedang mengalami penganiayaan berat. Jadi orang-orang kudus di sana itu mengalami penganiayaan. Nah, jemaat yang ada di Makedonia ini mempunyai inisiatif, dia menggalang dana. Itu bentuk kemurahan hati. Padahal kalau dilihat secara ekonomi itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin bisa memberikan lebih dari apa yang diharapkan, itu tidak mungkin. Tapi apa yang tidak mungkin di hadapan manusia itu mungkin di hadapannya Tuhan. Karena apa? Karena jemaat Makedonia itu memiliki kekayaan hati. Kemurahan hati itu berbicara yang ada di dalam Bapak Ibu. Berbicara yang ada di kedalaman hati. Ya, kekayaan hati yang tidak terlihat oleh orang. Begitu dia apa ya? Begitu dia sangat apa ya? Sangat mengasihi. Begitu dia sangat apa? Dia rela untuk melakukan supaya apa? Supaya orang-orang ini bisa terbantu. Ya, meskipun mungkin kalau saya gambarkan sampai dia bisa menggalang dana begitu banyak, mungkin dia bekerja mungkin cuma 8 jam, dia bekerja seharian, harga yang dia bayar. Mungkin dia makan 3 kali, dia cuma makan 1 kali. Uangnya dikumpulkan untuk apa? Untuk membantu saudara-saudaranya yang ada di Yerusalem, Bapak Ibu, untuk membantu saudara-saudaranya yang ada di sana. Jadi kalau kita hidup di dalam kemurahan hati, ya ini kita berbicara tentang ada yang di dalam hati kita, kebaikan hati kita. Itu tidak bisa pura-pura Bapak Ibu, tidak bisa. Itu nanti akan bisa dilihat dari apa? Hasilnya Bapak Ibu. Ya, dari hasilnya. Ya, Paulus saja sampai memuji. Ya, kalau kita baca di bawah lagi, Paulus itu sampai menolak loh. Kan ada kata meminta dan mendesak. Namanya
Jadi penderitaan, masalah apapun itu tidak menghalangi dia untuk dia melakukan perbuatan baik, yaitu kemurahan hati bagi umat-umat Tuhan yang ada di Yerusalem yang sedang mengalami penganiayaan, Bapak Ibu ya. Nah, Amsal juga berkata, ada yang menyebarkan harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun berkekurangan, ya. Seperti apa orang siapa yang banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Itu ada Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ya, ini yang diajarkan Tuhan. Ada orang yang menyebarkan harta, ya menyebarkan harta dia, ya nggak menghemat dia. Ada orang yang menyebarkan hartanya tapi bertambah kaya. Kalau kita mikir ya secara logika, orang kita punya harta kita disebarkan kok bertambah kaya ya? Ya, kalau menurut pemikiran kita manusia ya pasti kita berkurang lah. Orang kita kasih buat orang kok, ya kan? Kita pasti kehilangan uang kita, kurang uang kita. Tapi firman Tuhan bilang ada orang yang menyebarkan harta, tapi dia bertambah kaya. Nah, kebalikannya, tetapi ada orang yang menghemat secara luar biasa namun kekurangan. Ini orang pelit, ya. Ini orang pelit, ini Bapak Ibu, ya. Orang yang gak menikmati hidup, padahal dia punya harta, punya segalanya, tapi harta itu digenggam sama dia, ya dipegang sama dia, ya. Matematikanya Tuhan sama matematikanya dunia itu berbeda, Bapak Ibu, ya. Matematikanya Tuhan sama matematikanya dunia itu berbeda. Kalau dunia bilang ketika kita memberi kita kehilangan, ya kan? Tapi kalau matematikanya Tuhan, ketika engkau memberi, engkau sedang menabur, ya. Sebanyak itu engkau memberi, sebanyak itu taburan yang kau persiapkan, ya. Taburan itu pasti suatu saat akan dituai, Bapak Ibu. Kita akan menuainya, bisa hari ini, bisa minggu depan, bisa setahun lagi, bisa 5 tahun lagi, bisa ke anak cucu kita, Bapak Ibu. Ya, jangan pernah berhenti untuk memberi, melakukan perbuatan baik, Bapak Ibu ya. Matematikanya Tuhan tadi saya bilang, matematikanya Tuhan itu beda dengan matematikanya dunia. Kalau matematikanya dunia 5 tambah 5 10, Bapak Ibu ya. Tapi kalau matematikanya Tuhan 5 tambah 5 terserah Tuhan. Bisa jadi 10, bisa jadi 100, bisa jadi 200, Bapak Ibu. Ya, kita lihat 5 roti dan 2 ikan. Sisanya berapa? 12 bakul. Yang makan berapa? 5.000 orang. Kita mau ngitung dari kiri mau dari kanan mau pakai rumus apapun nggak ketemu itu, Bapak Ibu. 5 roti 2 ikan yang makan 5.000, sisanya 12 bakul. Nah, itu matematikanya Tuhan. Ya, itu matematikanya Tuhan. Beda dengan matematikanya dunia, Bapak Ibu ya. Nah, hari ini kita mau belajar ya. Kita mau ambil gitu ya. Contoh dari jemaat Makedonia ya. Seperti apa orang yang memberi didasari dengan kemurahan hati. Saya cuma ambil 3 aja ya, 3 poin. Saya ambil yang ada di jemaat Makedonia ya. Seperti apa orang yang memberi itu didasari dengan kemurahan hati. Nah, ini juga bisa jadi apa ya? Jadi koreksi buat kita. Kita ada nggak seperti ini ya? Seperti jemaat yang ada di Makedonia. Kalau ada Bapak Ibu, kembangkan Bapak Ibu. Itu nggak akan ada ruginya. Itu yang mendatangkan berkat Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah orang yang mengasihi sesama tidak pandang bulu. Orang yang mengasihi itu orang yang nggak semena-mena. Ya, Bapak Ibu, nggak semena-mena sama orang, nggak merendahkan orang, nggak menghina orang. Apapun itu statusnya, itu orang yang mengasihi sesama. Ini yang dilakukan jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia ini tidak kenal jemaat yang ada di Yerusalem, tapi karena kebaikan hatinya, karena kemurahan hatinya, dia melakukan karena apa? Ya ini dia mengasihi sesama. Orang yang mengasihi sesama itu tidak pilih kasih, Bapak Ibu. Dia akan bersikap adil sama semuanya. Dia bisa menempatkan
Ya kita buktikan lewat apa? Lewat kemurahan hati, lewat kebaikan hati. Kita menolong sama orang, kita peduli sama orang, kita tidak membeda-bedakan orang. Kamu orang ini, yang dibeda-bedakan itu menyakitkan Bapak Ibu. Kalau kita membeda-bedakan orang, justru orang yang mengasihi sesama itu orang yang bisa mengangkat sesama itu. Yang dulu nggak dipandang sama orang. Ketika kita memberikan kasih itu, dia jadi dipandang orang. Seperti itu orang yang mengasihi sesama. Ya, soalnya mengasihi itu luas Bapak Ibu. Bukan cuma soal mengampuni, bukan soal cuma mengampuni, tapi tindakan kita itu loh. Mau kita mengampuni orang 1000 kali pun kalau tindakan kita tidak berubah, tidak akan terjadi suatu perubahan Bapak Ibu. Itu harus ada kerjasama. Kalau kita bilang mengasihi orang, harus ada tindakan yang nyata. Tidak bisa cuma ngomong doang, tidak bisa Bapak Ibu. Ya, ini yang dilakukan jemaat yang ada di Makedonia. Yang kedua adalah memiliki empati. Empati sama simpati itu beda gitu ya. Orang yang memiliki empati itu orang yang peka terhadap penderitaan orang lain dan menunjukkan kasih kepada sesama. Iya, orang yang memiliki empati seperti jemaat yang di Makedonia ini, dia memiliki empati. Meskipun di dalam keadaan berkekurangan itu tidak menghalangi dia untuk dia melakukan yang namanya kemurahan hati. Ya, orang yang memiliki empati Bapak Ibu, orang yang peka terhadap penderitaan orang lain. Jadi nggak cuma bilang oh iya ya kasihan ya, sudah begitu aja. Tapi ada tindakan yang dia lakukan untuk menolong orang itu. Orang yang berempati itu seperti gini kalau saya gambarkan, orang yang tergerak dan bergerak. Banyak orang itu cuma tergerak, oh iya ya kasihan, oh iya ya gini, tapi tidak ada tindakannya. Tapi kalau orang yang memiliki empati itu orang yang tergerak dan bergerak. Ketika dia lihat orang itu sangat membutuhkan, dia akan berusaha bagaimana untuk menolong orang itu. Orang yang memiliki empati Bapak Ibu. Ya, ini harus ada di dalam kehidupan kita. Harus ada. Kita harus memiliki empati, peduli sama orang. Ya, meskipun apa yang kita lakukan itu kadang nggak dihargai Bapak Ibu. Tapi jangan itu membuat apa ya? Membuat kita jadi berhenti, membuat kita jadi tawar hati. Karena firman Tuhan bilang apa? Ketika engkau bermurah hati, engkau sedang bermurah hati dengan dirimu sendiri. Jadi kalau engkau sedang baik sama orang, ya engkau sedang baik dengan dirimu sendiri. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan itu kembali kepada diri kita sendiri. Itu kembali. Kalau engkau jahat sama orang, ya engkau jahat dengan dirimu sendiri. Itu firman Tuhan yang bilang, saya tidak marah-marah. Ada juga di Lukas 6 ayat 36, bermurah hati adalah memberi kepada mereka yang membutuhkan. Ada juga itu di Amsal Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, orang yang bermurah hati itu dia sedang bermurah hati dengan dirinya sendiri. Ya. Dan orang yang memiliki empati itu tidak bisa pura-pura Bapak Ibu. Itu dia mempunyai kebaikan hati, kedalaman hati. Dia ikut merasakan, ikut menderita. Ya. Kadang orang itu kalau untuk ikut menderita itu jarang mau Bapak Ibu. Kalau ikut hura-hura, ikut senang-senang itu, wih banyak. Coba kalau di dalam keadaan menderita, jarang orang yang mau. Ya justru di dalam penderitaan, di dalam kesusahan itu kita bisa lihat siapa teman kita yang sejati. Kalau waktu kita senang-senang kita nggak bisa lihat. Justru di dalam keadaan kita terpuruk, di dalam keadaan kita susah, di situ kita bisa lihat mana teman kita yang sejati, mana sahabat kita yang sejati. Ya, kalau lagi senang-senang kita nggak bisa lihat Bapak Ibu. Ya, biarlah kita memiliki empati Bapak Ibu ya. Biarlah lewat apa yang kita lakukan, orang itu juga orang itu merasa terberkati Bapak Ibu. Ya, orang itu nggak bisa makan karena kehadiran kita, dia bisa makan. Ya Bapak Ibu, kadang saya juga begini ya, apa ya? Dibilang
bilang apa ya? Kadang kalau lihat orang gitu, ada orang datang minta tolong, dia bilang, "Bu, saya ini butuh beras. Anak saya itu sudah berapa hari tidak makan." Ibu ini pergi ke orang, kalau kita lihat itu, yang untuk dia beri beras 1 kintal pun bisa gitu ya. Untuk beri beras 1 kintal pun bisa. Tapi apa itu? Dia bilang, "Iya Bu, saya tahu apa yang Ibu alami ya. Kita berdoa ya, biar Tuhan berkati. Biar Tuhan berkati." Semestinya kalau ada orang yang sudah ngomongnya kayak gini, apa dia mau bohong apa enggak, itu urusannya dia, Bapak Ibu ya. Kalau ada orang yang minta kayak begini, disuruh berdoa pun beras nggak bisa langsung datang, Bapak Ibu. Ya ada tindakan kasih kita, bukan berarti kita nggak beriman sama Tuhan loh. Tuhan itu kalau beri beras dari atas langsung jatuh itu enggak. Kalau ada orang yang seperti begitu ya, kalau memang kita bisa bantu. Contohnya kita nggak bisa beli 5 kilo, 2 liter, 2 kilo itu cukup untuk membantu dia. Ya saya yakin dan percaya orang ini juga sudah berdoa. Ya, kadang kita itu seperti itu. Kita doa aja ya Bu ya, nanti Tuhan berkati. Bukan kita nggak percaya sama Tuhan gitu. Tapi kalau kita bisa membantu, kenapa kita menahan kebaikan kita? Itu ada loh di Amsal. Kita menahan kebaikan kita, padahal kita bisa ya. Kita bisa. Masa kita kalah sama jemaat yang di Makedonia? Jemaat Makedonia itu sangat miskin. Jadi sangat miskin, mungkin beras ada cuma 1 liter kali, atau 1 kilo kali dimakan rame-rame. Ya, tapi kalau memang kita istilahnya ada berkat gitu ya, seberapa yang ada di dalam hidup kita, kalau kita bisa membantu orang, beri Bapak Ibu, itu tidak rugi kok kita nggak akan miskin kok. Kita kasih beras 5 kilo, 2 kilo, kita nggak akan membuat kita miskin, enggak. Ya justru lewat orang-orang seperti ini gitu, kita diuji, kita punya kemurahan hati, kita punya belas kasihan nggak sama orang. Jangan cuma ngomong kasih, tapi nggak ada buktinya. Ya, seperti yang kita lakukan setiap tanggal 25 hari Natal, kita mengadakan sembako murah. Yaitu bentuk apa ya? Bentuk empati kita gitu. Karena apa? Kita melihat lingkungan di sini. Tidak semuanya orang itu punya, Bapak Ibu. Meskipun kita tidak memberinya gratis, cuma memberi separuh, tapi itu membantu bagi mereka. Ya. Jadi apa yang kita lakukan itu membawa dampak, Bapak Ibu. Itu tersiar di mana-mana. Itu di gereja ini, di gereja itu. Kebaikan kita itu tersiar di mana-mana. Ya, seperti itu. Jadi lewat itu nama Tuhan dipermuliakan. Lewat tindakan kita, lewat perbuatan kita, nama Tuhan dipermuliakan, Bapak Ibu. Terus yang ketiga, ya, memberi dengan ketulusan hati. Ya, memberi dengan ketulusan hati itu memberi dengan sukacita, Bapak Ibu ya. Memberi dengan sukacita, memberi dengan rela, gak ada paksaan ya, tanpa memperhitungkan untung rugi. Memberi dengan ketulusan hati itu juga berarti rela berkorban bagi banyak orang. Iya Bapak Ibu, kalau kita memberi itu dengan tulus hati, gak ada beban Bapak Ibu, gak ada beban kita bahagia, kita sukacita. Karena apa? Kita bisa menghapus air mata orang. Lewat apa? Lewat tindakan kita, lewat kasih kita, pertolongan kita. Kita bisa menghapus air mata orang. Ya, nggak ada paksaan. Itu datang dari kerelaan hati, Bapak Ibu. Ya, dia juga tidak apa ya? Tidak menghitung untung ruginya. Kalau saya bantu ini nanti saya dapat apa? Enggak. Orang yang tulus itu entar mau dibalas apa enggak dibalas, dia nggak pusingin. Karena apa? Dia nggak mengejar yang namanya apa, pengakuan. Dia nggak mengejar yang namanya pujian. Enggak. Dia lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Kalau segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, itu enggak ada yang namanya beban berat. Kita akan bersukacita, Bapak Ibu.
Nah, kalau kita memberi dengan sukacita, itu Tuhan senang. Itu mendapatkan apa? Jadi berkat buat kita. Kalau kita memberikan keterpaksaan, percuma Bapak Ibu, karena tidak enak. Ya, karena teman itu beri, kalau saya tidak beri, ya, nggak mendatangkan berkat Bapak Ibu. Ya, biarlah setiap pemberian kita itu kita memberikan dengan tulus. Meskipun kita telah membantu orang, kadang orang yang kita bantu kadang lupa, nggak apa-apa. Kita lebih baik itu dibalas sama Tuhan. Ya, Tuhan kalau yang balas itu berlipat-lipat Bapak Ibu. Ya, iya, nggak apa-apa. Tetap tabur yang baik. Ya, tetap tabur yang baik dan memberi itu dengan ketulusan hati. Saya juga pesan sama Bapak Ibu, kalau ada orang yang baik sama kita, memperhatikan kita, ya, kita juga harus tahu, ya, maaf ya, tahu diri, tahu terima kasih. Kita juga ingat sama orang itu, ya, kita tidak boleh lupa kalau kita ada sampai hari ini itu juga dari mereka. Ya, kadang ada orang saya lihat, ya ampun, ya memang kita tidak mengharapkan, tapi sebagai kita orang percaya, orang beriman, kita harus punya etika itu, tahu berterima kasih. Ya, kalau kita sampai hari ini kita bisa hidup di dalam kebenaran, kita bisa hidup yang tetap melayani Tuhan, ya kita berterima kasih. Ada orang-orang yang apa, mengagari Bapak Ibu. Ya, bukan kita mau minta terima kasih, bukan, tapi sebagai orang yang beriman, orang yang percaya seperti itu, kita harus tahu rasa berterima kasih. Ya, kalau kita bisa memberi lebih dari kemampuan kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan, itu bukan dari diri kita, itu semua dari kekuatan yang Tuhan berikan. Kalau manusia itu susah untuk memberikan, kalau Tuhan tidak menggerakkan kita, mana bisa. Ya, kalau hari ini kita bisa memberi besar, kita memberi lebih dari semua orang, itu semua karena kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita. Kita ini sebagai alat yang dipakai Tuhan. Untuk apa? Untuk menyalurkan berkat Tuhan. Ya, jadi nggak ada yang disombongkan. Kalau hari ini kita bisa melakukan apapun itu kekuatan Tuhan. Ya, itu kekuatan Tuhan. Ya, saya juga kasih ayat 1 ya. Matius 6 ayat 3 sampai 4. Saya bacakan aja ya, Bapak Ibu ya. Jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Ya, ini firman Tuhan yang bilang. Jadi memberi dengan ketulusan hati tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga bisa berbentuk waktu, tenaga, usaha, bantuan, bahkan hati dan telinga untuk mendengar orang lain. Ya, jadi ketulusan hati ini bukan cuma digambarkan tentang materi, tapi waktu. Seperti Bapak Ibu ini, kita rela memberikan waktu kita. Mestinya enak-enak kita tidur, ya, enak-enak kita jalan, tapi kita memiliki satu komitmen, saya mau beribadah kepada Tuhan. Ya, ini waktu yang Tuhan beri. Ini waktu yang Ibu berikan bagi Tuhan, ya. Bukan cuma itu aja, waktu itu banyak, ya. Kita waktu untuk bekerja ada, kita waktu untuk kumpul-kumpul ada. Terus saya mau tanya, ada nggak waktu untuk Tuhan? Pribadi kita bersama Tuhan. Ada nggak Bapak Ibu? Waktu untuk Tuhan. Kita waktu untuk kongko-kongko aja ada loh, berjam-jam. Tapi waktu untuk Tuhan kita ada nggak? Kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang beriman, kita harus punya waktu untuk Tuhan. Waktu yang terbaik untuk Tuhan. Kita bisa atur sendiri sesuai dengan apa? Bapak Ibu itu sempatnya di waktu yang mana? Yang penting itu dijalankan dengan konsisten, dihidupi dengan konsisten. Ya, kita ini perlu terus hubungan dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tahu isi hati Tuhan. Supaya kita itu juga bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus punya waktu, ya. Tenaga, usaha, bantuan, ya.
dan memberikan telinga iya kita mendengarkan orang-orang yang mungkin dalam kesusahan, mungkin dia lagi sharing sama kita, kita berikan kekuatan, berikan penghiburan. Ya, itu juga bentuk ya ketulusan hati. Nah, yang kedua adalah memberi sesuai dengan kemampuan. Ya, ini jemaat yang ada di Makedonia ini memberi bukan sesuai dengan kemampuan, tapi lebih. Ya, tapi lebih. Paulus juga mengatakan kepada jemaat Makedonia, kalau kamu memberi itu sesuai dengan kemampuanmu, ya. Artinya apa? Jangan dipaksakan, gitu ya. Jangan dipaksakan. Tapi jemaat yang ada di Makedonia ini memberikan lebih apa yang diharapkan. Karena apa itu tadi? Dia memiliki yang namanya kekayaan hati. Ya, kekayaan hati itu bicara yang ada di dalam hati kita, kebaikan hati kita di dalam ini. Ini berbicara tentang sikap, tentang motivasi kita, kesungguh-sungguhan kita yang ada di dalam hati kita. Kita tidak tahu, yang tahu cuma Tuhan. Ya. Kita yang tahu, yang bisa menguji hati kita itu cuma Tuhan. Ya. Motivasi kita memberi, kebaikan kita memberi itu seperti apa? Itu Tuhan yang menguji. Ya, itu Tuhan yang menguji. Tapi kalau saya lihat dari jemaat Makedonia ini, dia memberikan dengan istilahnya dia ada harga yang dia bisa bayar. Mungkin dia tidak makan, mungkin dia puasa. Ya, untuk apa? Untuk dia membantu. Ada harga yang dia berikan. Ya, ada harga yang dia berikan. Itulah yang namanya kekayaan hati. Nah, yang kedua ini memberi secara kemampuan, memberi secara sesuai dengan kemampuan itu, memberi apa yang kita miliki dengan tulus dan sukarela dari apa yang kita miliki dan bukan yang tidak kita miliki. Ya, jadi memberi sesuai dengan kemampuan itu yang tidak dipaksakan sampai kita utang. Ya, karena kita ingin memberi, karena kita gengsi, nanti kalau saya beri begini apa kata orang, utang kita. Enggak, bukan seperti itu. Kita memberi sesuai kemampuan apa yang kita miliki. Kita bisa beri 100 ya 100. Itu yang penting kita memberi itu dengan sukarela, dengan sukacita, tidak ada beban berat. Kalau kita memberikan 1 miliar tapi cuma karena terpaksa, nggak jadi berkat katanya. Tuhan itu tidak melihat nominal, tapi sikap hati yang ada di dalam, kesungguh-sungguhan kita. Nah, Paulus ini menyarankan bagi juga jemaat yang ada di Korintus, juga jemaat yang ada di Makedonia, untuk kita itu memberi sesuai dengan kemampuan kita, kesanggupan kita, gitu ya. Jangan sampai menjadi beban, jangan sampai kita utang, ya. Nanti kalau kita sampai utang, sampai apa ketahuan orang, nama Tuhan kan yang jelek. Jadi beli yang kita miliki, gitu loh. Kalau utang itu berarti kan bukan yang kita miliki, ya. Jadi beli yang apa yang kita miliki. Kita cuma mampu beri 10.000, ya udah itu yang mampu, gitu. Itu yang mampu kita berikan, gitu ya. Sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai ada yang namanya paksaan, Bapak Ibu, ya. Jangan ada yang namanya paksaan. Di 2 Korintus 8 ayat 12 mengatakan bahwa Allah menerima pemberian kita berdasarkan apa yang ada padamu, bukan apa yang tidak ada padamu. Ya, itu kalau yang di 2 Korintus 8 ayat 3 dan 12, aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Nah, rela, ya. Jika kamu rela, pemberian kamu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu dan bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu, ya. Jadi ayat ini menegaskan supaya kita itu memberi sesuai dengan kesanggupan kita, ya. Sesuai dengan kesanggupan kita. Jangan ada yang namanya paksaan, ya. Jangan ada sampai kita memaksakan, ya. Kalau kita memang mau memberi yang lebih, ya. Mungkin hari ini tidak ada, ya kita bisa ngomong. Untuk hari ini kita bisa sekian, ya. Nanti doakan, ya. Itu bisa lain. Tapi kalau sampai kita ngutang, sampai kita mengada-ngada
berkat buat kita. Nah, beda jemaat yang ada di Makedonia itu ya. Bedanya apa ya? Itu tadi, dia memiliki kekayaan hati. Kekayaan hati itu adalah kekuatan. Kekayaan hati itu yang melahirkan kekuatan. Kekuatan apa? Yang mampu untuk menghadapi segala apapun. Penderitaan, kesakitan, apapun dia mampu untuk menghadapinya. Ya, biarlah kita berdoa sama Tuhan supaya kita memiliki hati seperti yang jemaat yang ada di Makedonia ini. Hidupnya pasti berdampak, hidupnya pasti berdampak. Tuhan juga berkenan atas setiap pemberiannya. Ya, Bapak Ibu. Nah, saya akan memberikan perbandingan Bapak Ibu ya. Ada orang yang memberi sesuai dengan kemampuannya, tapi ada orang yang dituntut memberi lebih banyak. Kita baca di Lukas 12 ayat 48. Lukas 12 ayat 48. Ya, saya akan bacakan ya. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Ya. Jadi ada orang-orang yang dituntut banyak. Orang-orang siapa ya? Orang-orang yang memiliki harta. Ya. Itu akan dituntut lebih banyak. Dia tidak akan memberi sesuai dengan kemampuannya. Dia akan dituntut untuk lebih banyak, Bapak Ibu. Karena apa? Dari berkat yang dia punya, dari berkat yang Tuhan percayakan, itu ada berkat untuk orang-orang lain. Makanya firman Tuhan itu bilang, firman Tuhan itu juga bilang kan di sini. Tetapi barang siapa yang tidak tahu akan kehendak tuannya, dia akan melakukan apa yang harusnya mendatangkan pukulan. Ya, ini begini, ayat ini saya akan ceritakan ya. Ini Tuhan Yesus ini sedang membandingkan antara pengikut Tuhan Yesus dengan pelayan pesta, ya, dengan pelayan pesta. Jadi membandingkan dengan pelayan pesta. Jadi pelayan pesta ini mengerjakan nggak apa yang dipercayakan tuannya? Karena apa? Kita tidak tahu kapan tuannya itu datang. Ya, kapan tuannya itu datang kita tidak tahu gitu. Jadi pelayan pesta ini dipercayakan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar ya, kita ini harus berjaga-jaga. Karena apa? Kita tidak tahu Tuhan itu kapan datang. Ya, kita tidak tahu Tuhan itu kapan datang. Makanya kita harus berjaga-jaga. Nah, firman Tuhan yang selanjutnya bilang, orang yang diberi banyak, ya dia harus dituntut juga lebih banyak. Yang dipercaya lebih banyak lagi ya. Artinya apa? Setiap kita itu akan mempertanggungjawabkan. Ya, setiap kita itu akan mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Kita bisa mengelolanya dengan benar, apa untuk kepentingan pribadi kita. Ya, semua itu akan dituntut. Ya, kita diberi banyak harta, kita diberi banyak pengetahuan, kita diberi banyak kemampuan. Semua itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Ya, semua itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Kelak Tuhan yang mempunyai kerajaan surga itu datang. Ya, semua akan dipertanggungjawabkan. Ya, setiap kita yang dipercayakan. Ya, kalau kita, ya ini orang yang dituntut lebih banyak ya orang-orang ini, orang-orang yang memiliki banyak materi. Bukan berbicara tentang harta aja ya, tapi pengetahuan, tentang kemampuan, ya, tentang pengetahuan kita bisa amalkan nggak? Apa kita pegang sendiri? Itu nanti semua akan dipertanggungjawabkan, ya, semua akan dipertanggungjawabkan. Ya kalau memang kita mampu ya kita memberi harus lebih dari itu. Karena apa? Jemaat Makedonia itu memberikan lebih loh dalam keadaan yang nggak baik-baik, Bapak Ibu ya. Kalau kita memang diberkati Tuhan, ya kita jangan pelit untuk apa ya? Untuk kita membantu sesama ya, untuk membantu apa? Pekerjaan Tuhan. Kita punya kemampuan kok, ya.
Kita diberikan kepercayaan untuk mengelola, gitu. Untuk mengelola kita bisa membagi, mana untuk pribadi, mana untuk pelayanan, mana untuk membantu orang. Ya, itu nggak akan habis, harga Bapak itu nggak akan habis. Justru Tuhan akan mempercayakan karena apa? Karena kita bisa mengelolanya. Kita tahu nggak akan habis, ya, nggak akan habis, Bapak Ibu. Ya, jadi setiap anak-anak Tuhan itu memiliki tanggung jawab yang berbeda. Tadi saya bilang ya, ada yang dipercayakan harta, ada yang dipercayakan ilmu pengetahuan, ada yang dipercayakan kemampuan. Semuanya itu akan dipertanggungjawabkan, ya, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, yang ketiga memberikan diri untuk melayani. Apa itu memberikan diri dalam melayani? Ya, namanya memberikan diri untuk melayani itu yang memberikan waktu, memberikan perhatian, memberikan uang untuk membantu orang lain. Nah, pelayanan itu harus didasari dengan kasih dan kehendak Tuhan, Bapak Ibu ya. Yang melayani itu yang namanya melayani itu memberi, Bapak Ibu. Dan ada kita menerima, semuanya memberi perhatian, memberi uang kita, memberi waktu kita, ya, memberikan hati kita, hidup kita. Melayani itu seperti itu, Bapak Ibu. Kalau mau untung namanya dagang, Bapak Ibu. Kalau melayani itu seperti itu. Kita memberikan semuanya untuk siapa? Untuk Tuhan, untuk kepentingannya Tuhan. Melayani itu juga perintahnya Tuhan. Namanya perintah itu juga harus dijalankan. Bukan cuma kita baca, kita lakukan. Ya, kalau kita mengaku kita orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, pasti kita melayani Tuhan. Kita memberikan untuk Tuhan. Ya, memberikan waktu kita, memberikan tenaga kita. Ya, melayani itu juga apa ya? Juga nggak bisa dipaksa. Ya, kita sendiri yang harus memiliki kesadaran. Ya, kita sendiri yang harus memiliki kesadaran. Ya, kita ada sampai hari ini, ya, kita bisa mengalami segala kebaikan Tuhan. Bentuk kasih kita itu apa? Ya, memberikan diri untuk melayani. Ya, memberikan diri untuk melayani, Bapak Ibu. Melayani itu juga membantu Tuhan, Bapak Ibu. Ya, melayani itu kita membantu pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan apa? Ya, yang ada di dunia ini. Kita lagi membantu Tuhan. Kita baca di Hakim-Hakim 5 ayat 23. Hakim-Hakim 5 ayat 23. Situ ada kota Meros, ya. Saya akan baca. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan. Membantu Tuhan sebagai pahlawan. Ini kota Meros dikutuk oleh Tuhan karena apa? Tidak membantu Tuhan. Ya. Kalau hari ini kita punya waktu untuk melayani. Ya. Di gereja kita ini juga terbuka siapapun untuk melayani. Ya. Kita terbuka di sini untuk melayani. Ya. Memang kita ada yang namanya satu komitmen, ya. Komitmen itu bukan untuk kita, ya. Komitmen yang Bapak Ibu tulis, yang Bapak Ibu tanda tangan itu Bapak Ibu komitmen kepada Tuhan. Dan standar komitmen yang kita berikan itu basic, tidak susah. Cuma apa? Ikut doa, ikut konser, setia, taat, mendukung pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Itu aja. Itu aja. Komitmen yang ada di tempat ini seperti itu. Ya, untuk apa? Itu disiplin rohani. Untuk siapa? Bukan untuk saya. Itu untuk Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya tertib, supaya teratur, supaya disiplin. Masa kita mau melayani asal-asalan? Kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ya, kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Makanya kita bikin yang namanya satu komitmen. Komitmen itu apa? Keputusan dari kita. Keputusan dari kita untuk kita melayani. Kita terbuka di sini di tempat ini. Siapa yang mau melayani, ayo ikut doa, konser. Yang penting setia. Orang melayani itu harus setia.
Ya itu perlu dipertanyakan Bapak Ibu. Orang kita pelayan Tuhan, tapi kita tidak suka dengan hal-hal rohani. Itu menjadi apa? Menjadi beban buat kita. Ya, aturan yang kita buat di sini itu bukan untuk mempersulit Bapak Ibu untuk melayani, bukan. Itu untuk membangun, untuk membentuk Bapak Ibu. Ya, keuntungannya bukan untuk saya, bukan untuk pribadi Bapak Ibu. Kalau itu Bapak Ibu lakukan itu secara konsisten, itu akan jadi karakter, itu akan jadi habit buat Bapak Ibu. Yang menerima keuntungan siapa? Ya pribadi kita. Ya, ya saya himbau siapa yang mau melayani, ikut. Setiap hari Kamis di tempat ini kita ada doa, kita ada konser yang mau melayani. Ya setia. Ya, di sini pun kalau ada orang baru yang mau melayani pun nggak langsung kita pasang, enggak. Kita lihat kesungguhannya dulu, kita lihat kesetiaannya dulu. Orang kita mau melayani Tuhan kok. Kita mau melayani Tuhan. Ya kita itu harus apa ya? Dari kesehari itu kita tuh harus berubah. Ya, yang namanya orang bertumbuh itu harus ada yang namanya perubahan. Ya, kalau kita mau naik level, ya kita harus mau berubah. Memang untuk yang namanya berubah itu tidak enak ya Bapak Ibu. Apalagi sudah di zona nyaman, tidak enak. Tapi kalau kita mau bertumbuh, ya kita harus berubah. Kita berubah untuk siapa? Ya semuanya kita kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah kalau berubah yang siapa yang dapat keuntungan? Ya kita. Kita sendiri. Ya kita sendiri. Ya, melayani Tuhan sama melayani pekerjaan Tuhan itu adalah hal yang berbeda. Ya, ini saya akan jelaskan. Melayani Tuhan itu melayani pribadinya Tuhan. Kita mengutamakan Tuhan. Ya. Nah, kita ini adalah sebagai orang-orang percaya, kita orang-orang beriman ini disebut apa? Hamba Tuhan. Ya. Nah, Tuhan itu adalah Tuhan kita. Nah, sebagai hamba, ya kita kan menghamba sama yang namanya Tuhan itu. Ya kalau kita menghamba, kita mengedepankan Tuhan itu, apa yang menjadi perintahnya, apa yang menjadi kesukaannya, pasti kita akan mengikutinya. Orang kita ini hamba, makanya kita harus sadar bahwa kita ini hamba. Ya, kita ini hamba. Tuhan itu adalah Tuhan kita. Kalau memang kita mau melayani Tuhan, ya kita menghambakan kepada Tuhan. Kita mengedepankan Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, kita lakukan. Itu namanya melayani Tuhan. Melayani Tuhan, melayani pribadinya. Ya kan? Ketaatannya, kesetiaannya, itu harus ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita memang mau melayani Tuhan. Nah, seperti apa yang saya lakukan ini untuk khotbah WL, itu melayani pekerjaan Tuhan. Sebenarnya kita sebagai orang percaya itu ya melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan itu dengan apa? Ya dengan doa. Kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita taat, kita setia. Itu melayani Tuhan. Ya. Ketika kita lakukan melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, saya yakin dan percaya hidup Anda pasti akan berubah. Hidup Anda pasti akan berubah. Orang kita dekat terus sama Tuhannya, kita dekat terus, kita intim sama Tuhan, kita akan diubahkan. Kita akan diubahkan, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan kita cuma ya kita melayani aja, jangan rugi yang waktu Bapak Ibu berikan. Kalau cuma motivasinya seperti itu, Bapak Ibu ya. Iblis itu begini Bapak Ibu. Iblis itu tidak pusingin Bapak Ibu rajin ke gereja. Iblis itu tidak pusingin Bapak Ibu rajin melayani, rajin beribadah datang. Selama Bapak Ibu tidak bertobat, dia tidak pusingin. Dia tidak ada pusing. Iblis itu, ya. Dia tidak pusing Bapak Ibu rajin pelayanan, rajin ke gereja. Selama Bapak Ibu tidak berubah, dia tidak akan pusingin. Ya, dia tidak akan pusingin. Tapi dia pusing ketika Bapak Ibu melakukan
Selama ibu tidak menjadi pelaku firman, dia tidak pusing. Mau pelayanan kemana, dia ke luar negeri kemana. Selama hidupmu nggak bertobat, nggak pusing. Ya, biarlah waktu yang ada yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita itu jangan kita sia-siakan. Waktu itu ya terus berjalan. Tidak bisa kita ulang kembali ya. Ya memang ada bicara kesempatan kedua ya. Kalau ada kesempatan kedua, kalau cuma satu kesempatan, ya waktu itu ya hilang aja sudah. Ya hidup kita pun dibatasi oleh waktu, Bapak Ibu. Ya kita hidup pun dibatasi oleh waktu semuanya. Jadi biarlah pada pagi hari ini Bapak Ibu, biarlah kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ya, sekali lagi saya himbau ya, bagi Bapak Ibu semua yang ada di sini yang mau melayani Tuhan, ayo hari Kamis ya. Yang lalu biarlah yang berlalu ya. Kita buka lembaran yang baru ya. Kita buka lembaran yang baru, kita tata hidup kita yang baru, pelayanan yang baru ya. Kita berikan hidup kita, pikiran kita yang baru untuk Tuhan. Ayo kita sama-sama melayani ya. Selagi masih ada waktu, jangan ditunda-tunda, karena kita tidak tahu waktu besok nanti kapan. Kita lakukan bukan untuk saya, bukan untuk gembala di tempat ini. Anda semua melayani, semua lakukan untuk Tuhan. Ya, saya himbau semuanya, ayo yang mau melayani, ayo melayani. Kita setiap hari Kamis ada, ya, ada doa, ada konser, ya. Nah, bagaimana cara kita untuk memberikan, untuk melayani ya? Waktunya udah mepet ya, saya persingkat aja ya. Bagaimana cara kita untuk memberi diri untuk melayani ya? Yang pertama adalah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada kehendak Allah. Iya, kalau kita mau memberikan diri untuk melayani ya kita menyerahkan hidup kita itu bukan sesuai dengan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Ya, apa yang menjadi maunya Tuhan, apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan gak suka ya jangan kita lakukan. Ya, jadi kita memberikan diri sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, kita percepat aja ya. Terus mematikan kedagingan kita. Ya, selama kita melayani, kalau daging ini yang berkuasa, tidak akan bisa melayani. Melayani Tuhan, mengikut Tuhan itu harus sangkal diri dan pikul salib, Bapak Ibu. Sangkal diri itu kita menyangkal kedagingan kita. Ya, kita mematikan kedagingan kita, kita mematikan ego kita. Dah enak Bapak Ibu, sakit Bapak Ibu. Ya, nggak enak. Ya, kalau kita memang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, ego ini yang harus kita tanggalkan. Ego yang harus kita tanggalkan. Keakuan kita. Kalau kita mau melayani Tuhan, kalau ego kita yang masih masih menguasai hidup kita, tidak bisa Bapak Ibu. Karena kita ini apa? Hamba. Kita ini hamba. Ya, ini firman Tuhan yang bilang, kalau kamu mau mengikuti aku, sangkal diri, pikul salib. Ikut Tuhan itu tidak enak. Ya, ada harga yang harus kita bayar ikut Tuhan. Saya tidak mau menjanjikan berkat-berkat itu semua akan mengikuti kita kalau kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tanpa saya sebutkan berkat-berkat, itu akan mengikutinya sendiri. Itu akan mengikutinya sendiri, Bapak Ibu. Apalagi pikul salib itu akan menderita dalam pekerjaan Tuhan. Kita dihina, kita dijatuhkan, kita difitnah. Tapi apabila ampuni, berkati, itu menderita dalam pekerjaan Tuhan. Ikut Tuhan seperti itu Bapak Ibu. Ya, karena apa? Keinginan daging dan keinginan roh itu sangat berbeda Bapak Ibu. Yang sangat bertolak. Tapi biarlah kita mau dipimpin roh. Kalau kita mau dipimpin roh, kita tanggalkan kedagingan kita. Ya, selama kedagingan kita berkuasa, kita tidak akan bisa maksimal melayani Tuhan. Kita tidak akan pernah maksimal melayani Tuhan. Saya yang gak bosan-bosan ngomongin ya Bapak Ibu. Kita ikut Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Dan bisa aja, biasa-biasa aja.